Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kondisi market cryptocurrency dan juga dengan konflik global yang akan kita bahas kali ini. Dan juga ada sekitaran 3 faktor yang telah memicu crash the market cryptocurrency hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak mensarankan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk informasi yang pertama yang bakalan gue bahas kali ini adalah mengenai konflik global antara Hamas versus Israel. Yang merupakan ini adalah salah satu peperangan yang telah dipimpin oleh pihak ketiga. Ini menurut perspektif dan juga sudut pandang gue pribadi. Yang kedua, kita pun akan membahas juga mengenai regulator negara Inggris yang telah mengeluarkan 146 peringatan terhadap sektor industri cryptocurrency. Dan untuk informasi yang terakhir, kita akan membahas juga mengenai sosial media Instagram yang telah menekan terhadap dialog ataupun akan membekukan terhadap beberapa akun yang telah menyebarluaskan ataupun membicarakan seputaran Bitcoin. Jadi memang dari ketiga informasi kali ini semuanya negatif, yang menurut gua sendiri ini adalah salah satu faktor yang telah memicu crash the market cryptocurrency. Dan mungkin yang telah menjadikan suatu konspirasi. Sekitar 1 bulan yang lalu gua telah membahas adanya salah seorang elit global atau mungkin miliarder yang bernama Michael Burry yang telah mempertaruhkan sekitar 90% aset beliau dengan open posisi short. Namun mengapa setelah 1 bulan berlangsung, momen tersebut sangat tepat sekali dengan adanya konflik global antara Hamas versus Israel. Walaupun di sini gue tidak akan membahas secara panjang lebar karena gue bukan orang politik dan gue pun tidak terlalu mengerti banyak dan juga tidak memiliki pengetahuan seputaran politik. Tetapi menurut gue sendiri, ini ada campur tangan pihak ketiga atau mungkin bahkan konspirasi, dan juga peperangan kali ini telah didesain ataupun direncanakan oleh orang-orang besar. Karena yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian ingat, peperangan ataupun konflik global yang saat ini sedang berlangsung antara Hamas versus Israel bukan murni negara Israel dan juga Palestina. Jadi acuan gua ke arah sana dan gua tidak akan berfokus terhadap entitas ataupun satu sektor saja yaitu cryptocurrency, tetapi menurut gua sendiri dampak kali ini akan menyebar luas secara global. Dan sebelumnya, salah seorang penulis buku Rich Dad Poor Dad yang bernama Robert Kiyosaki, dia telah memberikan suatu informasi dan juga memberikan suatu perspektifnya pribadi. Ini adalah saatnya menjadi kaya ketika perang dunia ketiga akan dimulai. Nah, jadi beberapa skenario-skenario dan juga perspektif yang sebelum-sebelumnya telah diungkapkan ataupun dinyatakan kali ini sedang berlangsung ataupun hari ini sedang terjadi. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi penurunan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya masih dalam kondisi berdarah-darah ataupun merah merona. Walaupun dari volume perdagangan selama 24 jam terakhir sedang terjadi kenaikan di atas 17%, begitu juga dengan market cap secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan sekitar 0,11%. Dan kita pun bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan sekitar 0,11%. Namun menurut perspektif dan juga analisa gua sendiri bahwa ini akan terjadinya bull trap terlebih dahulu sebelum Bitcoin akan melanjutkan dari segi penurunannya yang akan terus berlanjut. Di sini pun kita bisa melihat untuk Ethereum sedang terjadi penurunan sekitar 0,78%. Di sini ada XRP dan begitu juga dengan beberapa altcoin yang lain. Lebih banyak beberapa altcoin yang sedang terjadi korektif hari ini dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai konflik global antara Hamas versus Israel. Mengapa gue menyatakan bahwa ini adalah skenario ataupun konspirasi besar mengenai konflik global yang saat ini sedang berlangsung. Karena yang telah memimpin peperangan kali ini adalah Hamas, bukan pure ataupun murni dari negara Palestina.
Karena biasanya perseteruan-perseteruan yang akan terjadi secara hebat itu selalu ada peran dari pihak ketiga ataupun pihak-pihak yang lain. Karena sebetulnya untuk pihak dari negara Palestina sendiri, dia tidak melakukan apa-apa, walaupun memang Hamas ini adalah membela dari negara Palestina. Jadi di sini Israel menyerang Gaza dengan serangan udara paling sengit yang pernah ada, kata pembatasan diamankan. Bahkan terjadinya peperangan kali ini, salah seorang Perdana Menteri dari negara Israel, dia telah mengungkapkan, dia telah menyatakan bahwa dia akan menyerang sekaligus secara bertubi-tubi terhadap negara Palestina dan bahkan akan dijadikan seperti puing-puing. Wow, artinya kan penyerangan tersebut ini sangat luar biasa sekali yang tidak akan disisakan sama sekali. Walaupun menurut gua sendiri itu adalah salah satu hal yang sangat mustahil, sekalipun Israel akan menyerang negara Palestina bertubi-tubi. Dan mungkin sedikit ingin gua sampaikan mengenai kisah ataupun sejarah dari family Tuan Rothschild yang telah menyebarkan dari kelima anaknya di beberapa negara, dan tujuan tersebut adalah untuk mengadu domba antar negara. Jadi untuk misi dan juga rencana yang telah disusun oleh family Tuan Rothschild tersebut adalah ingin mengadu domba, sehingga dari beberapa negara tersebut melakukan peperangan dan terjadilah krisis moneter ataupun krisis ekonomi. Apakah itu tidak membahayakan terhadap anak-anak dari Tuan Rothschild-nya sendiri? Tentu jawabannya tidak, karena anak dari Tuan Rothschild itu sebagai pemimpin, yang artinya anak-anak dari Tuan Rothschild tidak ikut serta dalam peperangan yang sedang berlangsung. Dan sementara dari kelima anak Tuan Rothschild tersebut, masing-masing setiap anak itu mendirikan sektor perbankan di setiap negara. Lalu siapa yang akan diuntungkan? Dan tentunya yang akan ataupun sangat diuntungkan adalah keluarga dari Tuan Rothschild. Dan mungkin buat teman-teman semua sedikit banyaknya yang sudah tahu mengenai sejarah ataupun kisah dari perjalanannya family Tuan Rothschild. Dari family Tuan Rothschild ini adalah salah satu keluarga yang mengelola sektor perbankan bahkan di seluruh dunia. Namun apakah ini akan berdampak secara meluas ataupun secara global? Dan menurut gua sendiri tentu ini akan berdampak secara global. Bukan hanya sektor cryptocurrency aja yang akan terdampak, begitu juga terhadap kelas aset yang lain dan bahkan makroekonomi di seluruh dunia pun akan terdampak. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini ada suatu informasi mengenai regulator negara Inggris yang telah mengeluarkan 146 peringatan kripto dalam 24 jam. Nah, kalian bayangkan, regulator negara Inggris ataupun FCA telah mengeluarkan 146 peringatan terhadap industri cryptocurrency, dan itu hanya memakan waktu sekitar 24 jam saja. Dan 146 peringatan kripto telah diterbitkan di Inggris dalam 24 jam. Financial Conduct Authority ataupun FCA, badan pengatur keuangan terkemuka di Inggris, pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka mengeluarkan 146 peringatan dalam 24 jam pertama rezim pemasaran kripto barunya. Memperhatikan bahwa perubahan undang-undang yang menjadikan promosi aset kripto ini berlaku, dan FCA telah menuliskan, kami mengeluarkan 146 peringatan tentang promosi aset kripto pada hari pertama rezim baru. Nah, jadi 146 peringatan yang telah dikeluarkan oleh regulator negara Inggris ataupun Financial Conduct Authority, bahwa sebetulnya mereka telah mengeluarkan 146 peringatan hanya memakan waktu sekitar 24 jam pertama saja. Dan ini menjadikan suatu perhatian bahwa perubahan undang-undang ini akan menjadikan promosi aset cryptocurrency kini telah berlaku. Jadi untuk warga negara Inggris yang ingin mempromosikan terkait hal-hal yang berbenturan ataupun berkaitan terhadap sektor industri cryptocurrency, entah Bitcoin dan lain sebagainya, diwajibkan berhati-hati karena sekarang sudah disusun mengenai peringatan sekitar 146 terhadap sektor industri cryptocurrency. Dan bahkan setelah gua baca-baca di dalam artikel ini, bukan hanya peringatan tersebut dikeluarkan terhadap entitas cryptocurrency saja. Di dalam sebuah artikel ini pun telah melibatkan dua bursa Tier 1, di antaranya ada Huobi dan juga KuCoin. Yang agak sedikit tersentil juga mengenai peringatan yang baru-baru ini telah dikeluarkan oleh badan pengatur keuangan terkemuka di negara Inggris ataupun regulator di negara Inggris, yaitu FCA. Dan di sini Huobi juga dikenal sebagai HTX, dan juga KuCoin adalah salah satu platform perdagangan mata uang kripto yang telah ditambahkan FCA ke daftar peringatan perusahaan tidak sah pada hari Minggu. Seorang juru bicara Huobi telah mengatakan kepada Bloomberg bahwa pertukaran kripto tidak mengoperasikan ataupun memasarkan layanan atau produknya di negara Inggris. Dan KuCoin juga mengatakan kepada publikasi bahwa ia tidak beroperasi di negara Inggris, tetapi berkomitmen untuk menyesuaikan produk dan juga layanannya sejauh mungkin untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan juga peraturan yang relevan di setiap negara.
Ya, jadi sudah jelas sekali bukan hanya sekedar 146 peringatan tersebut dikeluarkan untuk industri cryptocurrency ataupun aset cryptocurrency saja. Begitu juga di dalam sebuah peringatan tersebut telah mendaftarkan ataupun melibatkan dua bursa Tier 1, diantaranya Huobi dan juga KuCoin. Namun menurut Huobi sendiri, salah seorang juru bicara telah mengatakan kepada media Bloomberg bahwa pertukaran kripto tidak pernah mengoperasikan ataupun memasarkan layanan ataupun produknya yang di luar undang-undang ataupun di luar ketentuan yang sudah diberlakukan di negara Inggris. Begitu juga dengan salah satu bursa KuCoin, dia juga telah mengatakan kepada publikasi bahwa dia sama sekali tidak pernah mengoperasikan di negara Inggris, tetapi dia sekalipun beroperasi di negara Inggris selalu akan berkomitmen dan juga akan menyesuaikan terhadap produk dan juga layanannya agar bisa memastikan terhadap kepatuhan dan juga undang-undang, begitu juga dengan peraturan yang relevan ataupun yang sudah diberlakukan dari setiap negara. Dan untuk informasi yang terakhir, di sini pun ada salah satu media di cryptoupdates.com yang telah membagikan informasi negatif terhadap sektor industri cryptocurrency. Jadi di sini yang bakalan gua bahas mengenai sosial media Instagram yang mungkin tidak terlalu asing dan bahkan hampir semua orang telah menggunakan sosial media dari Instagram. Dan mengapa ini adalah salah satu berita negatif? Karena kalian bayangkan jutaan orang telah melihat dengan informasi negatif kali ini. Apa tanggapan dari beberapa user tersebut dengan statement dan juga peraturan baru-baru ini yang telah dikeluarkan oleh platform ataupun sosial media Instagram. Dan di sini Instagram telah menghentikan dialog Bitcoin, mengungkap motif di balik penangguhan akun. Dan informasinya sudah sangat valid sekali dan bahkan ini pun telah dibicarakan secara meluas di komunitas cryptocurrency. That's why mengapa Instagram harus melakukan peraturan seperti demikian. Padahal secara keseluruhan ketika kita melihat terhadap Bitcoin-nya sendiri, sudah hampir semua negara akan mengadopsi terhadap Bitcoin dan bahkan Bitcoin sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, entah pembelian mobil, pembayaran hotel, dan lain sebagainya. Namun ternyata alih-alih Instagram akan menghentikan dialog terkait Bitcoin. Dan alasan dibuatnya peraturan baru-baru ini oleh platform media sosial Instagram memang memiliki tujuan yang sangat baik sekali dan juga positif. Karena memang dia ingin melindungi user ataupun pengguna dari platform media sosial Instagram ini dari tindak kejahatan, penipuan, ataupun konten promosi yang tidak diatur yang secara historis telah menyebar ke ruang media sosial. Jadi memang tujuannya tidak ada kata lain yang ingin melindungi dari para user ataupun pengguna dari platform media sosial Instagram. Tetapi ternyata ketika peraturan baru-baru ini telah dibentuk oleh platform media sosial Instagram, terjadilah pro dan kontra di dalamnya. Karena meskipun demikian, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut terhadap konten pendidikan dan juga informatif seputar mata uang kripto yang dapat berfungsi untuk mendemokratisasi pengetahuan di bidang keuangan digital. Ya, jadi mungkin di sini terjadilah pro dan kontra setelah dibuatnya peraturan-peraturan baru oleh platform media sosial Instagram. Kira-kira kalian berada di tim yang mana nih? Apakah kalian setuju dengan peraturan-peraturan baru yang telah dikeluarkan ataupun dibentuk oleh platform media sosial Instagram? Atau mungkin kalian sangat setuju dengan peraturan baru-baru ini yang telah dibentuk oleh platform media sosial Instagram? Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai berita-berita negatif yang telah memicu terhadap crash the market cryptocurrency hari ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.